Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bapak Ibu, izinkan kali ini saya ingin berbagi kembali terkait implementasi kurikulum Merdeka tahun 2022. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah kembali mengeluarkan surat tanggal 19 April 2022, 3 hari yang lalu, terkait dengan surat edaran, di mana di dalam surat edaran ini ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kepala Sekolah, dan guru di seluruh Indonesia, bahwa penerapan kurikulum ini dalam rangka pemulihan pembelajaran, khususnya implementasi kurikulum Merdeka yang akan berlaku pada tahun ajaran 2022-2023. Nah, Kementerian dalam hal ini menyampaikan bahwa untuk seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat melakukan pembentukan tim dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait persiapan pelaksanaan penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian yang kedua, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota melakukan pemantauan secara periodik satuan pendidikan yang telah mendaftar implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri dengan mengakses. Di sini ada laman yang nanti bisa dibuka oleh Bapak dan Ibu untuk memantau secara periodik kepada seluruh dinas baik yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian yang ketiga adalah Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, Kota dapat memfasilitasi pembentukan komunitas belajar untuk IKM ini, implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri, sesuai dengan pilihan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ada 3 pilihan. Yang pertama adalah mandiri belajar, kemudian yang kedua mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, sehubungan dengan dukungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka ini menggunakan teknologi melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, perlu dijelaskan di dalam surat ini juga dijelaskan Bapak dan Ibu bahwa yang pertama, kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan yang telah mendaftar IKM, implementasi kurikulum jalur mandiri, dengan pilihan mandiri belajar, ini perlu mempersiapkan diri dengan menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum Merdeka. Tentu dengan tetap menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan guru untuk jalur mandiri untuk jalur mandiri belajar sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini. Nanti di lampiran ada apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan guru Kemudian yang kedua, kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan yang telah mendaftar IKM jalur mandiri dengan pilihan mandiri berubah mulai tahun ajaran 2022-2023 ini akan menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang disediakan dalam platform Merdeka Mengajar sesuai dengan jenjang satuan pendidikan, yaitu perangkat ajar untuk jenjang PAUD, kemudian kelas 1 SD, kelas 4 SD, kelas 7 SMP, atau kelas 10 SMA. Kemudian langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan guru untuk jalur mandiri berubah juga sama nanti di dalam surat tercantum di dalam lampiran surat ini. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan yang telah mendaftar IKM jalur mandiri dengan pilihan mandiri berbagi. Jadi yang ketiga ini mandiri berbagi. Jadi ada mandiri berubah, kemudian ada mandiri belajar dan mandiri berbagi. Nah, untuk kepala sekolah dan guru yang satuan pendidikannya ini belum mendaftar, ini implementasi kurikulum Merdeka tetap harus mengembangkan diri. Nah, ini pesannya Bapak Ibu di dalam surat ini bagi teman-teman kepala sekolah dan guru yang satuan pendidikannya yang sekolahnya belum mendaftar implementasi kurikulum Merdeka,
tetap harus mengembangkan diri dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, khususnya fitur pelatihan mandiri, ya, unggah bukti karya, asesmen murid dan perangkat ajar. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian platform Merdeka Mengajar dengan dapat diunduh dari Google Play Store atau dipasang atau diinstal ya di dalam oleh HP atau laptop pada gawai Android, dan dapat juga akses juga melalui laman http kemudian guru.com guru.kemdikbud.go.id. Nah, ini surat ini perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa Bapak Ibu, bahwa untuk pendaftaran IKM ini, ya, sekali lagi pendaftaran IKM tolong dicatat tanggalnya ini terakhir itu tanggal 30 April 2022. Nah, terkait dengan pembagian, ya, terkait dengan pembagian atau pilihan dari kurikulum Merdeka ini, yang saya sebutkan tadi ada 3, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Ini ada tahapan-tahapannya yang bisa menjadi perhatian Bapak dan Ibu untuk dipelajari. Yang pertama untuk IKM jalur mandiri belajar. Sekali lagi, untuk IKM jalur mandiri belajar, ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, ada beberapa item yang nanti harus ditempuh, ya, sebagaimana isi surat di sini. Kemudian di sini juga disediakan laman-laman yang nanti akan Bapak Ibu pelajari bersama. Ya, tentu ya bersama-sama antar kepala sekolah dengan guru. Untuk IKM jalur mandiri belajar, sekali lagi IKM jalur mandiri belajar, kepala sekolah dan guru penerapan komponen atau prinsip kurikulum Merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan, yaitu kurikulum tahun 2013 atau kurikulum darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, IKM dengan jalur mandiri berubah, IKM jalur mandiri berubah, bahwa kepala sekolah dan guru mulai tahun ajaran 2022-2023 menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang disediakan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, kelas 4, kelas 7 atau kelas 10. Dan tentu ya langkah-langkahnya sudah tertera di sini, nanti saya bagikan di deskripsi ya, terkait dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika pilihan-pilihan yang saya sebutkan tadi itu menjadi pilihan Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri berbagi. Nah, ini yang jalur mandiri berbagi adalah kepala sekolah dan guru dalam tahun ajaran 2022-2023 menerapkan kurikulum Merdeka dengan melakukan pengembangan sendiri. Saya ulang. Untuk IKM jalur mandiri berbagi, kepala sekolah dan guru dalam tahun ajaran 2022-2023 menerapkan kurikulum Merdeka dengan melakukan pengembangan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, kelas 4, kelas 7 dan atau kelas 10. Nah, dengan berbagai macam pilihan di sini tentunya ya. Di sini ada langkah-langkah yang harus ditempuh dari setiap jalur ya, baik itu jalur mandiri berbagi, ya mandiri berubah maupun mandiri belajar. Baik, kita kembali ke slide saya berikutnya Bapak Ibu. Topik pilihan mandiri yang wajib dipelajari. Sekali lagi, topik yang ini topik pilihan. Topik pilihan mandiri yang wajib dipelajari yang ada 7 topik. Yang pertama adalah topik Merdeka Belajar. Yang kedua, topik kurikulum. Ketiga, profil pelajar Pancasila. Keempat, perencanaan pembelajaran. Ini tentu sesuai dengan jenjang masing-masing ya. Yang kelima, asesmen. Sama sesuai dengan jenjang masing-masing. Yang keenam, penyesuaian pembelajaran. Dan ketujuh, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang wajib dipelajari ketika Bapak Ibu nanti dalam berlatih sendiri ya. Ini ada disiapkan di platform Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu, yang berikutnya adalah satuan pendidikan dapat memilih. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ada 3 pilihan, di mana ketiga pilihan ini tentu harus menjadi pertimbangan ketika Bapak Ibu nanti menentukan mau kurikulum yang mana yang akan digunakan. Tetapi kalau saya simpulkan dari isi surat ini, sepertinya
ada isyarat bahwa harapannya semua sekolah siap dan mau serta mampu ya menerapkan kurikulum merdeka ini gitu ya. Nah, ini dalam rangka memberikan kesempatan lebih luas sehingga diperpanjang ya sampai tanggal 30 April 2022. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu untuk didiskusikan kembali dengan teman-teman di sekolah bahwa batas akhir untuk pendaftaran implementasi kurikulum merdeka ini sampai dengan tanggal 30 April 2022. Kemudian saya tampilkan juga ini adalah cara mengunduh atau ya cara unduh dan pasang install platform Merdeka Mengajar. Di sini ada beberapa tahap 1, 2, 3 dan 4 tahap ya, mulai dari membuka aplikasi, kemudian cara aplikasi Merdeka Mengajar, cari aplikasi, kemudian unduh dan install, kemudian masuk dengan akun pembelajar akun belajar ID. Pastikan akun belajar ID Bapak Ibu aktif dan bisa dibuka serta bisa dimanfaatkan. Barangkali demikian informasi saya terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Ingat Bapak Ibu, pendaftarannya sampai dengan tanggal 30 April 2022 kalau tidak ada perubahan ya. Dan ini perlu diketahui oleh seluruh teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah. Demikian informasi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.